terbang yang jauh ya. Ini dia hiburan gratis kalau mengunjungi Payakumbuh, Sumatera Barat. Namanya Pacu Itik. Setiap tahun Pacu Itik menjadi kompetisi resmi di Sumatera Barat. Gak tanggung-tanggung loh. Hadiah buat pemenang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Wih. Untuk Pacu Itik, biasanya itik betina lah yang diikut sertakan. Soalnya itik betina punya sifat mandiri, sedangkan itik pejantan memiliki watak pengikut. Itik yang bisa terbang paling jauh dari titik start bakal menjadi pemenang kompetisi. Kalau sudah menyandang gelar juara, itik yang tadinya cuma bernilai ratusan ribu bisa naik tuh hingga berkali-kali lipat. Bahkan bisa mencapai harga 4 juta rupiah. Wih. Sahabat Unyil tahu nggak? Bebek sama itik tuh beda nggak sih? Kalau di kerajaan binatang, bebek dan itik masih masuk dalam famili yang sama, yaitu Anatidae. Hari ini Unyil bakal kasih info nih soal si bebek. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Olahan daging bebek pertama kali dibuat pada tahun ke-4 Masehi di dataran Tiongkok. Salah satu olahan yang terkenal adalah bebek packing. Ini dia proses yang paling penting dalam pembuatan menu bebek packing, yaitu memanggang bebek. Kalau versi aslinya sih, bebek dipanggang di tungku tradisional. Kalau versi modern, bebek dipanggang di dalam wadah besar mirip tong ini, hingga warnanya berubah kecoklatan. Setelah dipanggang, bebek disiram dengan minyak panas. Dengan proses ini, kulit bebek packing menjadi renyah, sesuai dengan resep tradisional bebek khas Tiongkok. Bebek packing panggang memang disajikan utuh seperti ini. Chef akan memotong bebek panggang tipis-tipis. Bukan dagingnya, melainkan hanya bagian kulit luarnya saja. Potongan kulit bebek panggang selanjutnya diletakkan di atas lembaran pancake. Tambahkan potongan timun dan irisan daun bawang. Siram dengan saus dan lipat pancake hingga menyerupai lumpia. Bebek packing memang dikenal sebagai juaranya bebek pedaging. Harganya pun lumayan mahal dibandingkan bebek pedaging pada umumnya. Ini dikarenakan daging bebek packing jauh lebih tebal dan empuk, sehingga mudah diolah menjadi berbagai macam makanan. Kalau olahan bebek tradisional di Indonesia sih, salah satu yang paling terkenal ya si bebek betutu khas Bali ini. Untuk memasak bebek betutu harus pilih bahan utama yang tepat. Bebek afkir yaitu bebek petelur yang sudah nggak bisa menghasilkan telur. Soalnya bebek afkir punya tulang yang kuat, sehingga saat bebek dimasak dalam waktu lama, dagingnya tidak hancur. Bebek utuh direndam dalam campuran asam jawa dan gula merah. Selain untuk memperkuat rasa, juga untuk melunakkan daging bebek. Bungkus bebek utuh ini dengan pelepah pohon pinang. Nah baru deh kita masak. Dengan menimbun bebek dalam sekam padi yang dibakar. Bara sekam padi akan menghasilkan panas untuk mematangkan bebeknya. Bukan sejam 2 jam ya, tapi 12 jam. Waktu masak yang lama ini bikin bumbu betutu meresap sempurna. Yummy! Selain rasanya yang pasti enak, bebek betutu merupakan makanan berprotein tinggi. Protein sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan kita. Selain dagingnya, telur bebek juga sudah lama diolah jadi telur asin nih. Bahannya sederhana kok, ada air, abu gosok, dan garam. Campur abu gosok dengan garam, aduk sampai kedua bahan tadi tercampur rata. Nah, tinggal balurkan abu gosok ke telurnya deh. Oh iya, abu gosok yang dipakai ini berasal dari sekam padi yang dibakar loh. Jadi teksturnya lebih halus. Telur yang sudah dilapisi abu gosok ini bakal didiamkan selama 12 hari. Kali ini kita mau bikin telur asinnya bercita rasa pedas. Ada cabai rawit segar, cabai keriting, bawang merah dan putih, daun jeruk, juga terasi udang. Pemasakan bumbu selama 1 jam akan menghasilkan ekstrak cabai rawit merah segar.
Ekstrak cabai inilah yang menjadi pemberi rasa pedas pada telur asinnya nanti. Begini caranya, ekstrak cabai disuntikkan ke dalam si telur asin. Setelah semua ekstrak cabai disuntikkan, tinggal dimasak dengan cara dikukus. Satu lagi nih, tahap pemasakan yang gak boleh kelewat, yaitu telur di oven. Yap, selain bikin telur matang dan ekstrak cabai terserap sempurna, tahapan oven ini bertujuan membuat telur asin lebih awet dengan daya tahan simpan yang semakin lama. Biar praktis, kuning telur asin yang sudah dibekukan bisa menjadi pilihan nih. Gak perlu repot-repot mengupas telur dan memisahkan dari putihnya. Dijamin praktis deh. Kita pecahkan telur asinnya satu persatu seperti ini. Sekarang pisahkan kuning dengan putih telurnya. Unik juga ya caranya. Dalam sehari, usaha rumahan ini bisa memecah ribuan telur asin loh. Oke deh, lanjut yuk. Bersihkan kuning telur dari sisa putih telur yang menempel. Baru deh kemas kuning telur asin ke dalam plastik. Terakhir, simpan dalam freezer dengan suhu di bawah minus 15 derajat Celcius. Jika sudah beku, kuning telur asin ini bisa tahan sampai 4 bulan loh. Telur asinnya siap diolah jadi kroasong. Roti ini terdiri dari 2 bagian, yaitu kulit serta isiannya. Kita buat adonan kulitnya dulu ya. Bahan-bahannya adalah telur, gula, garam, susu cair, mentega, tepung, vanili, serta bubuk pengembang. Adonan kulit yang sudah jadi langsung dipotong berbentuk segitiga. Sekarang kita bikin isiannya yuk. Hanya bagian kuning telur asin yang kita gunakan. Tambahannya ada susu bubuk, susu kental manis, mentega, dan santan. Yuk, lumatkan dulu kuning telurnya. Terus campur deh dengan semua bahan. Kocok sampai rata. Oke deh, sekarang tinggal bikin kroasongnya. Beri isian dan olesi kulit dengan putih telur, biar bisa menempel dengan baik. Tinggal panggang. Hanya butuh waktu 15 menit sampai matang sempurna dengan suhu 170 derajat Celcius. Biar tambah menggugah selera, berikan krim, taburan kejunya, dan gula bubuk. Sedap! Prop! Po Ipeh, ada yang bisa saya bantu, Po? Tahu nih Po Ipeh, heboh amat sih, pakai bawa-bawa bebek segala. Piaraan empok ini Nyil, si Princess. Rambutnya udah panjang banget ini, mau ayah salonin. Cuman kagak ada mau terima. Lagian Po Ipeh ada-ada aja. Masa bebek disalonin? Ye, bebek kontes ini Nyil. Kalau juara menang ratusan juta. Oh gitu, tenang Po, saya punya alat penata rambut. Cuma masih uji coba nih. Udah, kagak apa-apa deh Prop, yang penting rapi. Ya udah, taruh di sini aja Po bebeknya. Tuh, mesinnya sudah bekerja. Wah, kalau menang bagi-bagi ya Po. Tenang aja Nyil, pasti kebagian dah. Yang penting, aduh, kok banyak banget sih ini bulunya Prop. Botak dah bebek ayah. Aduh Prop, ini bebek mau buat masuk kontes Prop, bukan masuk ABRI. Habis ini, Unya mau ajak teman-teman kenal lebih dalam sama si bebek. Jangan kemana-mana ya, Pokemon. Sebelum jadi masakan lezat, bebek harus dipelihara dulu. Mulai dari telur, anakan, sampai jadi bebek dewasa. Kita lihat dulu yuk, kayak apa sih telur bebek yang mau ditetaskan? Sebelumnya, telur bebek harus disortir dulu nih. Selain dilihat dari bentuknya, telur-telur ini juga harus ditimbang. Hanya telur yang beratnya lebih dari 70 gram saja yang akan diproses. Soalnya kalau di bawah itu postur bebek yang dihasilkan kecil dan tidak memenuhi standar pemotongan. Makanya harus disisihkan. Biasanya sih telur yang tidak layak diproses bakal dijadikan telur asin. Setelah disortir, telur-telur ini akan dimasukkan ke dalam mesin inkubator selama 5 hari. Di dalam mesin ini suhunya diatur sekitar 38 derajat Celcius.
Dalam satu hari, tempat penetasan telur bebek ini bisa memproses ratusan butir telur loh. Untuk mengecek pertumbuhan embrio, telur-telur ini perlu disortir lagi nih. Namanya proses candling atau penyinaran. Tuh, kalau ada bayangannya, berarti embrionya berkembang. Sebaliknya, kalau terang semua kayak gini, berarti telur dipastikan tidak bisa menetas. Aduh, sedih ya. Sekarang telur-telur harus kembali ke mesin inkubator selama 22 hari. Mesin ini akan otomatis menggeser telur setiap 2 jam. Tujuannya agar semua bagian telur hangat merata. Persis seperti induk bebek yang menggeser telur ketika mengeram. Tada! Ini dia nih, bayi-bayi bebeknya. Wah, lucu-lucu ya. Wah, itu ada yang lagi berusaha keluar dari cangkangnya tuh. Semangat ya. DOD atau day old duck adalah sebutan untuk anak bebek berusia 1 hari kayak gini. Sebelum masuk ke kandang pembesaran, anak bebek ini harus disortir lagi. Kita pisahkan anak bebek yang tidak sehat atau cacat. Salah satunya bisa dilihat dari bentuk kakinya. Nah, seperti itu tuh. Yuk, sekarang kita bawa si anak bebek ini ke kandang pembesaran. Sebelum dilepas, harus divaksin dulu ya, biar gak gampang sakit. Anak bebek ini juga harus melalui proses brooding selama 9 hari. Gunanya agar anak bebek bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Biar nggak stres gitu deh. Soalnya di usia ini sebenarnya mereka masih membutuhkan induknya sebagai penghangat. Makanya masih butuh banyak lampu biar mereka nyaman. Betah-betah di sini ya bebek. Setelah siap lahir dan batin, bebek dibawa ke kandang pembesaran. Tuh, sudah ada yang besar-besar tuh. Aduh, kok nggak pada social distancing sih? Malah berkerumun gitu. Ya, namanya juga bebek, ya kan? Tenang, kandangnya selalu disemprot disinfektan kok, biar bersih dari kuman dan penyakit. Tempat budidaya bebek yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur ini punya kapasitas 12.000 ekor loh. Wih, banyak banget ya. Bebek di sini adalah bebek hasil persilangan, alias bebek hibrida. Selain karena memiliki postur yang cukup besar, masa panennya juga cukup cepat, sekitar 45 hari. Pada usia ini, bebek memiliki berat yang ideal, sekitar 1,7 kilo hingga 2 kilogram lebih. Nah, tinggal kita timbang, terus dibawa ke rumah pemotongan deh. Den Unyil, Pak Oga, tunggu. Untung masih kekejar. Ada apa Pak Nyeng? Tahu Nyeng, ngaget-ngagetin aja. Mau nitip bebek buat Pok Ipe nih Den, boleh ya? Kagak. Kotor ntar beca premium Oga. Udah Pak, nggak apa-apa. Kan ngelewatin juga. Wah, makasih Den. Untung Den Unyil baik, gak kayak yang di belakang. Ngomongin Oga ya, awas ya. Udah minggir. Udah toilet nih. Tulet kali Poga. Den Unyil ngapain sih? Mau aja dititipin bebek gini. Mana bebeknya nggak bisa diem lagi. Badung-badung banget nih bebeknya. Pasti suka tawuran nih. Pak Oga, bisa aja. Tuh, pada naik-naik gini kan. Mana ada anget-anget nih di kepala Pak Oga. Habis ngapain nih? Ayo. Dasar bebek kardus. Kita mulai proses pengolahannya yuk. Di rumah pemotongan berkapasitas produksi 5.000 ekor per hari ini, bebek-bebek dikaitkan di gantungan konveyor. Sebelum disembelih, bebek akan dipingsankan dengan aliran listrik sebesar 50 volt. Proses penyembelihannya sudah sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi daging bebeknya terjamin halal. Baru deh bebek masuk ke dalam bak perebusan. Proses ini memakan waktu 1 menit dengan suhu 60 derajat Celcius. Proses ini untuk memudahkan proses pencabutan bulu. Di tahap ini, bulu bebek dibersihkan menggunakan mesin. Karena bulu bebek lebih sulit dibersihkan, proses pengulitan harus menggunakan 2 mesin sekaligus.
Selanjutnya, daging bebek ini akan dimasukkan ke dalam mesin pembeku selama 12 jam. Suhunya nggak tanggung-tanggung nih dinginnya, minus 35 derajat Celcius. Budidaya sudah, pabriknya juga sudah. Biar lengkap, kita olah bebeknya yuk. Kali ini, Unyil mau masak bebek ungkep taliwang. Pertama kita tumis dulu ya bumbu taliwang. Setelah panas, bisa kita masukkan deh bebeknya. Siram-siram biar bumbu taliwangnya merata. Agar bebek tidak bau amis, sebelum dimasak, bebek harus diolesi dengan jeruk nipis atau air jahe ya. Proses ungkep membutuhkan waktu 45 menit atau sampai bumbu taliwangnya mulai mengering. Mengolah daging bebek memang membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan daging ayam. Soalnya bebek punya serat daging dan lemak yang lebih tebal. Wih, sudah matang nih. Wah, untuk menambah sensasi crispy, bebek ungkepnya juga bisa kita bakar atau digoreng loh. Pokoknya sesuai selera teman-teman ya. Nah, bebek goreng taliwangnya sudah siap. Cobain yuk. Daging bebek terkenal dengan kandungan protein yang tinggi. Selain itu, kandungan selenium pada daging bebek juga bagus untuk kesehatan kelenjar tiroid kita. Kelenjar tiroid sendiri memproduksi berbagai hormon yang penting untuk pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Mantap! Pak Oga, mau kemana nih? Kok buru-buru banget? Iya nih Neng, Pak Oga mau buru-buru beli bibit bebek. Mumpung harga bebek lagi tinggi. Oh, Pak Oga mau piara bebek. Kandang dan keperluan lainnya udah disiapin belum, Pak? Belum sih Neng, paling disatuin sama kontrakan Pak Oga. Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Budidaya bebek nggak bisa sembarangan. Pertama, kita harus mengelompokkan bebek berdasarkan ukurannya, biar bebek yang lebih kecil nggak keinjek dan cedera. Lalu, kandang bebek juga harus bersih. Lebih bagus jika ada alas sekam atau jerami. Jadi akan menyerap kotoran si bebek, jadi nggak bau deh kandangnya. Kebersihan kandang juga harus dijaga ya, Pak. Harus dibersihkan secara rutin. Kalau perlu, kita semprotkan juga desinfektan biar kuman dan penyakitnya mati. Nah, terakhir, biar bebek-bebek nggak sakit, harus rutin kita vaksin ya. Waduh, Oga seumur-umur aja belum pernah divaksin Neng. Masa kalah sama bebek? Kalau gitu, Pak Oga beli bebek mentah aja deh, biar bisa langsung dimasak. Si Unyil, yuk kita kemon. Selain diternak untuk diambil telur dan dagingnya, bebek juga bisa mempercantik kolam atau taman loh. Tapi bukan bebek yang kayak gini ya. Bebek Mandarin ini nih yang dijuluki sebagai bebek tercantik di dunia. Tuh, lihat aja, bulunya cantik dengan aneka warna. Ada warna oranye, hijau, merah, putih, dan ungu. Gak heran deh kalau satu ekor bebek Mandarin harganya bisa mencapai 8 juta rupiah. Sesuai namanya, bebek Mandarin berasal dari Tiongkok. Di negara Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea, bebek Mandarin sering dijadikan sebagai simbol kesetiaan. Bebek berwarna cantik ini sebetulnya malah yang jantan loh. Sementara bebek Mandarin betina berwarna kecoklatan seperti bebek pada umumnya. Kecantikan si bebek Mandarin membuatnya sering dijadikan kiasan untuk sastra klasik maupun lukisan di Tiongkok sana. Oke sahabat Unyil, usai sudah episode hari ini tentang seluk-beluk si bebek. Nah, buat sahabat Unyil di rumah, jangan lupa ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di episode si Unyil berikutnya.